Be what? Suami istri ini bernama John dan Alice. Mereka berpacaran sejak SMA dan hampir setahun menikah dan tinggal di rumah kontrakan. Paginya si John berangkat kerja menggunakan sepeda kesayangannya. Dia bekerja menjadi seorang customer service di sebuah perusahaan pembiayaan jaminan televisi. Si bos datang mengawasi kerjaannya dan memberitahu kinerjanya si John yang tak mampu mendapatkan konsumen sesuai target perusahaan. John yang seorang lulusan terbaik semasa SMA mengatakan kepada si bos bahwa dia telah melakukan semaksimal mungkin untuk mendapatkan konsumen. Dia pun menyalahkan situasi ekonomi yang makin memburuk yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Sambil marah-marah, si bos pun berlalu meninggalkan si John. Sementara istrinya yang juga seorang sarjana fresh graduate juga sedang mempersiapkan diri di rumah dan ia pun berangkat ke tempat wawancara ke sebuah perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja. Penuh percaya diri, Alice mengikuti seleksi wawancara itu namun ujungnya ditolak karena saingannya yang begitu banyak. Sepulangnya saat Alice mencari loker lainnya dari sebuah surat kabar, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Datanglah seorang pria kekar yang dulunya juga teman SMA-nya Alice bernama Arnie yang bekerja menjadi tukang tagih sewa rumah. Dengan berat hati, Alice pun memberikan uang kepada si penagih. John pun pulang dengan membawa sebuah bingkisan makanan. Malam harinya, John yang sedang asik bermain game ditanyakan oleh istri akun kartu kredit mereka dan betapa kagetnya si istri bahwa kredit mereka sudah minus lumayan banyak. Mereka pun kemudian pergi menghadiri sebuah pesta ulang tahun pernikahan teman SMA mereka, yang dimana para tamu-tamu adalah teman-teman masa SMA mereka dulu. Di sana mereka bertemu dengan sahabat-sahabat karibnya semasa SMA dan menikmati minuman gratis sepuasnya di sana. Paginya mereka pun bangun kesiangan dan si Alice membuka kulkas yang ternyata isinya sudah kosong. Mereka pun memutuskan untuk pergi berbelanja sambil berweekend ya. Di dalam perjalanan, Alice curhat masalah tentang banyaknya lowongan kerja yang telah menolaknya. John pun memberikan saran kepada Alice untuk mencari kerja jadi karyawan pertokoan. Namun Alice menolak saran dari John karena menganggap bahwa gelar sarjana kesenian yang ia dapatkan dengan begitu banyak biaya dan upaya tak sepadan jika dia hanya menjadi seorang penjaga toko. Realita hidup yang terjadi juga di dalam dunia kerja di negeri Konoha ini. Dan mereka pun kemudian saling menyemangati satu sama lain dan tiba-tiba saat para polisi sedang melakukan investigasi di TKP, Alice mengamati seorang nenek-nenek mengambil sesuatu yang terlihat seperti teko dengan warna emas dari sebuah tong kosong. Alice yang seorang sarjana seni itu pun mengejar si nenek yang masuk ke toko barang-barang antik miliknya. Alice pun masuk sambil mengendap-endap ia melihat keberadaan si nenek dan teko itu. John yang mengikuti Alice berteriak-teriak dari luar yang membuat si nenek menghampiri mereka dan Alice berpura-pura melihat benda-benda yang dijualnya dan mengatakan pada John bahwa ada pameran barang antik minggu depan yang siapa tahu mereka bisa menemukan barang bagus di tempat itu. Si nenek pun mengajak Alice berkeliling. Sebuah telepon berdering dan si nenek pun pergi meninggalkan Alice untuk mengangkat telepon itu. Mereka pun pergi meninggalkan toko barang antik itu bersama teko yang dicuri oleh Alice. Suatu pagi saat si John sedang berada di tempat kerja dan meninggalkan Alice sendirian di rumah yang sedang berdandan untuk sebuah acara interview, betapa kagetnya si Alice karena menemukan uang senilai $200 Amerika di dalam pot itu yang dimana itu uang lebih dari cukup untuk melunasi kartu kreditnya. Dia pun mencoba untuk menyakiti dirinya lagi dan benar saja dari dalam teko muncul lagi beberapa lembar uang dolar. Skin berganti ke si John yang tengah berada di dalam ruangan si bos yang dimana saat itu John mendapat pemecatan tanpa pesangon dari tempatnya ia bekerja. Sambil memohon ia meminta agar tidak dipecat karena ia menganggap dirinya masih layak di tempat itu dengan mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 2 karyawan yang bekerja di tempat itu yang mempunyai gelar sarjana. Namun hasilnya si John tetap dipecat.
Dengan wajah penuh kecewa, John pun pulang dan memasuki rumah dan mendapati rumah dalam keadaan berantakan. Dia melihat sebuah palu dan bercak darah di lantai dan menemukan Alice dalam kondisi terbaring di kamar tidur bersama Teko itu di sebelahnya. John pun membangunkan Alice dan bertanya apa yang terjadi padanya. Alice bilang bahwa ia habis jatuh dari tangga dan semuanya baik-baik saja. Ia pun bertanya balik kepada si John yang pulang lebih cepat dari jadwalnya. Sambil bersedih, John pun mengatakan kepada Alice bahwa ia telah dipecat dan Alice pun duduk mendekatinya. Dan kemudian malam harinya, mereka pun duduk di antara Teko itu. Alice meyakini John bahwa Teko itu adalah sebuah anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan mereka tak perlu capek-capek mencari kerja yang belum tentu ia dapatkan. John yang punya prinsip hidup bahwa kebahagiaan hidup bukan uang saja, bilang ke Alice bahwa Teko itu mungkin bisa berakibat buruk pada mereka. Paginya, ketika Alice bangun tidur, mendapati John tak berada di sampingnya dan ia melihat sebuah pesan di meja. John yang mencoba mengembalikan teko itu kepada pemiliknya mendapati tokonya sudah tutup permanen dan bangunannya akan dijual. Merasa kecewa, John pun masuk ke mobil dan mencoba memegang teko itu dan ia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan teko itu. Dia pun memutuskan untuk membawanya ke pameran lelang yang disiarkan di televisi dan teko itu ditaksir dengan harga $5.000 namun ia tak mendapatkan pembeli. John pun kembali pulang ke rumah bersama teko itu. Besoknya mereka pun mulai aksi gilanya demi mendapatkan uang. John meminta Alice untuk berjanji bahwa jika target uang yang ia dapatkan sudah tercapai maka mereka harus berhenti menggunakan teko itu. Dan mereka pun memulainya. Merasa uang yang didapatkan sudah cukup dan semua hutangnya habis, mereka pun menyimpan uang itu di kloset rumahnya. Saat mereka memutuskan untuk mengakhirinya, tiba-tiba datang dua orang tak dikenal dan langsung menghajar si John. Mereka meminta agar teko yang mereka lihat di tayangan TV itu dikembalikan karena teko tersebut warisan turun-temurun keluarganya mereka. Dan si nenek yang sudah meninggal dunia karena kehilangan teko itu berpesan pada mereka untuk mencari teko itu. Alice pun berbohong bahwa tekonya telah laku di pelelangan dan ia memberikan uang bayaran teko itu pada mereka. Mereka pun kemudian meninggalkan John dan Alice. Beberapa hari kemudian, sepasang suami istri ini pun membeli rumah beserta semua isinya dan menjadi orang kaya baru di tempat itu dan mengadakan party bersama teman-teman SMA-nya. Dan saat mereka asik berparti ria, tiba-tiba seorang tamu datang dari negeri Cina. Tamu ini bernama Dr. Ling yang ingin membeli teko itu dari mereka. Mereka pun berbohong lagi dan bilang ke dokter itu bahwa tekonya telah didonasikan ke museum. Si dokter yang tak percaya meminta waktu untuk bicara dengan mereka dan memberitahu bahwa mereka sebenarnya dalam bahaya. Namun Alice tak percaya sama sekali dan mengusir si dokter. And get off of our property. Malam harinya, Arnie yang tak diundang ke pesta datang dan bertanya-tanya dari mana mereka punya duit untuk membeli rumah dan meninggalkan rumah kontrakan yang dijaga si Arnie. Arnie pun melihat teko yang selalu dibawa Alice dan merebutnya. Mereka pun memohon agar teko itu dikembalikan, namun Arnie melemparnya dan menggilas teko itu. Mendapati teko itu tak tergores sedikit pun, John dan Alice pun memutuskan untuk menemui si Dr. Ling yang memberitahu bahwa teko itu sudah berusia lebih dari 2000 tahun dan terakhir terlihat dipegang oleh pemimpin Nazi si Adolf Hitler. Dia pun mengatakan di dalam teko itu terdapat iblis dan jika berada di tangan yang salah, teko itu akan menarik keluar si iblis. Teko itu pun juga tak bisa dihancurkan, akan tetapi bisa ia sembunyikan di tempat yang tak pernah ditemukan orang lagi jika berada pada tangan si dokter. Setelah mendengar cerita dari si dokter, mereka pun pergi. John meminta Alice untuk memberikan teko itu pada Dr. Ling, namun Alice menolak karena tak yakin pada si dokter dan menganggap bahwa teko ini sudah berada di tangan orang yang benar. I don't trust him. He wants it for himself. Suatu malam saat mereka tertidur lelap, Alice terbangun setelah mendengar suara orang menerobos masuk rumah mereka.
Mereka mengintip dari pintu kamar dan ternyata si kembar datang lagi dan mengambil uang yang mereka sembunyikan di kloset. Melihat uangnya dibawa, Alice pun keluar membawa teko itu untuk ditukarkan dengan uang itu. Namun si kembar tak menginginkan teko itu lagi dan memilih uangnya. You don't even want the teapot? You're smart, you'll get rid of it before it's too late. Kehabisan uang, mereka pun memulai aksi gilanya lagi dengan menyakiti diri sendiri. Akan tetapi si Teko tak membayar mereka dengan uang yang banyak lagi. Lama-kelamaan si Teko pun mulai memperlihatkan sisi buruknya. Teko itu bereaksi jika John dan Alice melihat orang-orang kesakitan, baik itu jika orang sakit hati ataupun sakit secara fisik. Si Alice pun semakin tak terkendali dan seperti dirasuki, ia pun mencoba menabrak seseorang gelandangan yang sedang menyeberangi jalan. Namun John segera menyadarkan dan menghindari tabrakan itu. Alice! Alice! Jiwa labilnya Alice semakin menjadi-jadi dan dia meminta John untuk mendapatkan poin besar dari teko itu dengan cara membunuh. Alice memberitahu John bahwa mereka bisa membunuh seorang pengedar narkoba yang sering terlihat di taman sekitar tempat tinggal mereka. Dengan bimbang, John pun menyetujui Alice dan membantu menggali sebuah kuburan di tengah hutan untuk calon korban mereka. Namun saat tengah menggali, si John menyadari bahwa yang ia lakukan ini adalah salah dan ia pun bertengkar dengan Alice dan pergi meninggalkannya, yang kemudian si John langsung menuju ke tempat tinggalnya si Dr. Ling dan menjelaskan semua yang terjadi. Si dokter tak bisa berbuat apa-apa karena tugasnya hanya memperingatkan pemegang teko itu dan ia mengikuti teko itu setelah ia menghancurkan kehidupan John dan Alice dan pemilik berikutnya yang juga pasti hancur. Dia mengatakan pada John bahwa teko itu tak bisa diambil secara paksa kepada pemegangnya karena kekuatannya bisa mempengaruhi si dokter juga. Dan kekuatan teko itu akan hilang jika si pemegang memberikannya dengan ikhlas pada Dr. Ling. Wait and wait until the teapot destroy you. And then Adegan pun berganti ke Alice yang sedang mandi di rumahnya. Sehabis mandi, John menunggunya di jendela bersama tikus kesayangannya. Ia meminta Alice untuk menghentikan niatnya untuk membunuh orang kena tikus itu. Sambil menangis, Alice pun berjanji pada John, namun dia tak percaya dan menjatuhkan diri dari jendela itu. Keajaiban terjadi, si John pun selamat setelah menjatuhkan diri di lantai 2 dan membuat Alice benar-benar sadar dan berjanji akan memberikan teko itu pada Dr. Ling. Mereka pun tidur dan meletakkan teko itu jauh dari tempat tidur mereka. Namun, tiba-tiba masuk lagi seorang menerobos rumah mereka dan mencuri tekonya. John melihat mobil si pencuri yang ternyata adalah si Arnie, si tukang tagih sewa kontrakan. Paginya mereka berdua langsung pergi ke rumah Arnie untuk memperingatkannya. Namun melihat pintu rumahnya tak dikunci, mereka pun masuk dan terlambat bagi mereka karena isi rumahnya sudah berantakan oleh bercak darah dan uang yang berserakan di lantainya. Si Arnie pun muncul dan menodongkan pistol kepada mereka dan mengatakan akan membunuh mereka berdua. John mencoba menjelaskan bahwa teko itu sangat berbahaya, namun Arnie tak percaya sedikit pun dan malah mentertawakannya. Saat si Arnie lengah, John pun mencoba melawan dan berhasil menjatuhkan Arnie. Namun pacarnya Arnie keluar dari kamar bersama si teko ajaib sambil menodongkan sebuah shotgun ke arah John dan Alice dan menyuruh mereka berdua berlutut dan meminta mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Si Arnie pun menarik pelatuk dan tiba-tiba terjadi baku tembak antara si kembar Arnie dan kekasihnya. Sedangkan Alice dan John bersembunyi menyelamatkan diri. Saat suara tembakan tak ada lagi, mereka pun memeriksa keadaan dan mendapatkan keempat orang itu sudah tak bernyawa dan uang yang bertebaran di lantai dengan jumlah yang sangat banyak. Alice pun keluar dari tempat itu membawa teko ajaib dan John menyusul sambil menenteng beberapa kantong plastik yang berisi uang di dalamnya. Di luar ternyata telah menunggu si Dr. Ling yang dimana si John dan Alice pun memberikan teko itu kepada si dokter dengan ikhlas hati. Si dokter pun pergi membawa teko itu dan meninggalkan mereka dan membuang teko itu di tengah laut antah berantah. Dan John pun dan Alice hidup berbahagia.
Baik, itu dia film yang berjudul The Brass Teapot yang rilis di tahun 2012 lalu. Film ini mendapatkan rating dari versi penonton umum di situs IMDb dengan poin 6,3 dari 10. Sedangkan para kritikus film di situs Rotten Tomatoes memberi nilai film ini hanya 35% saja. Yang berarti film ini termasuk film busuk menurut para kritikus film. Buat bradasista yang ingin cek langsung rating film tersebut bisa klik link di deskripsi. Insight dan pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menunggu bahagia setelah mimpi tercapai, tapi bahagia dulu, niscaya mimpi akan tercapai. Itu saja, maksudnya adalah kita sebagai umat manusia harus lebih banyak bersyukurlah atas apa yang kita miliki saat ini, karena salah satu sumber kebahagiaan itu berasal dari rasa syukur. Oke, bradasista tercinta dimanapun engkau berada, sampai di sini dulu konten ini saya buat, semoga bisa menghibur kalian semuanya. Saya John Lee, si pengajar Ayah 36, mewakili seluruh direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, komentar untuk kritik dan saran Anda. Sampai jumpa di konten menarik berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.